Hagia Sophia adalah suatu bangunan bersejarah yang sudah ditetapkan menjadi warisan sejarah oleh UNESCO sejak tahun 1934 dan sekarang sudah dialih fungsikan kembali menjadi masjid oleh Presiden Turki Erdogan. Bagaimana cerita lengkap tentang bangunan yang memiliki 3 agama ini? Keep tune dan simak terus video dari aku sampai selesai ya. Assalamualaikum, halo guys, Skipture and welcome back to my YouTube channel. Sebelum menonton, yuk jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan klik lonceng notification-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Hagia Sophia merupakan peninggalan kekaisaran Kristiani Bizantium selama 900 tahun dan Kesultanan Muslim Utsmaniyah selama 500 tahun. Bangunan yang memiliki sejarah panjang ini menjadi destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi di Turki. Dalam bahasa Turki, Hagia Sophia disebut Hagia Sophia, sedangkan dalam bahasa Latin adalah Santa Sophia. Artinya adalah kebijaksanaan sesuai dengan peruntukan bangunan tersebut sebagai rumah ibadah. Jadi kita mulai ceritanya dari Kekaisaran Bizantium. Saat itu, Kaisar Konstantius ke-1 memerintahkan pembangunan Hagia Sophia sebagai sebuah gereja untuk umat Kristen Ortodoks Yunani di Konstantinopel yang kini bernama Istanbul atau negara Turki pada tahun 360 Masehi. Dan pada awalnya gereja ini hanya beratapkan kayu dan diberi nama Megal Ecclesia yang artinya gereja hebat. Tapi bangunan Hagia Sophia pertama terbakar akibat kerusuhan yang terjadi di sekitar bangunan tersebut. Kerusuhan diakibatkan konflik politik antara keluarga Kaisar Arkadios yang kemudian menjadi penguasa pada tahun 404 Masehi. Struktur kedua Hagia Sophia selesai dibangun masih di era Bizantium oleh Kaisar Theodosius II yang merupakan penerus Arkadios pada tahun 415 Masehi. Bangunan yang baru memiliki 5 nave, tempat bangku-bangku umat, dan jalan masuk yang khas dengan atap juga masih terbuka dari kayu. Dikutip dari Encyclopedia Britannica, Hagia Sophia terbakar pada kedua kalinya dalam peristiwa Revolusi Nika atau Revolution pada tahun 532 Masehi. Revolusi tersebut melawan Kaisar Justinian I yang memerintah pada 527 sampai 565 Masehi. Saat itu Hagia Sophia masih menjadi bangunan penting penganut Ortodoks Yunani. Masih di tahun yang sama, Kaisar Justinian memerintahkan penghancuran Hagia Sophia karena kondisinya yang rusak parah. Dia memerintahkan pembangunan kembali gereja tersebut dengan menunjukkan 2 arsitek ternama saat itu Isidoros Milet dan Anthemios Tralles. Pembangunan ketiga Hagia Sophia selesai dalam 5 tahun dan ibadah pertama dilakukan pada 27 Desember 537 Masehi. Hagia Sophia melanjutkan perannya yang sangat penting dalam politik dan bersejarah Bizantium. Kita langsung lompat ke era Perang Salib, di mana Hagia Sophia juga termasuk menjadi saksinya. Perang Salib sendiri yaitu sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-17. Hagia Sophia sempat kembali mengalami kerusakan terbesar selama serangan tentara salib yang keempat. Tentara Romawi Barat menjara banyak barang berharga Hagia Sophia yang suci bagi umat Kristen Ortodoks saat menduduki kota Istanbul pada tahun 1214 dan dikonversi oleh tentara salib keempat menjadi katedral Katolik Roma di bawah Kekaisaran Latin. Kota ini baru diselamatkan dari invasi tentara salib pada tahun 1261 ketika Bizantium mengambil alih lagi kekuasaannya di Konstantinopel. Tapi sayangnya Hagia Sophia dalam keadaan hancur. Akhirnya rakyat Romawi Timur pun bergotong royong memperbaiki Hagia Sophia yang telah dijarah oleh tentara Roma. Namun gempa bumi pada 1344 telah menghancurkan struktur lama Hagia Sophia karena tak sanggup memperbaiki bangunan itu akibat keadaan ekonomi yang buruk. Bizantium sempat menutup tempat ibadah itu selama beberapa periode. Perubahan besar Hagia Sophia selanjutnya terjadi sekitar 100 tahun kemudian saat dinasti Utsmaniyah menguasai Konstantinopel. Nanti nextnya aku cerita lengkap
bagian ini ya. Bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih kedua bisa melakukan Konstantinopel dan merubah nama kotanya menjadi Istanbul pada tahun 1453? Waktu Sultan Muhammad Al-Fatih kedua menaklukkan Konstantinopel, beliau membeli Hagia Sophia dengan harta pribadinya dan mewakafkan serta merubah bangunan ini menjadi masjid. Fakta itu tersurat dalam dokumen Tapu Senedi dengan kalimat Ebul Fetih Sultan Mehmed Fakfi, artinya pemilik dari properti atau tanah tersebut Yayasan Sultan Mehmed. Pada waktu itu Sultan Muhammad Al-Fatih II juga menuliskan wasiatnya kepada Hagia Sophia saat pemanfaatan bangunan dan isinya tidak boleh mengubah Masjid Hagia Sophia jadi apapun atau laknat Allah akan datang. Tidak ada yang boleh mengubahnya siapapun dia. Dan surat wasiat itu masih tersimpan terapi dalam arsip pemerintahan Turki. Dengan pengaruh Islam, Hagia Sophia diubah menjadi masjid dengan menutup ornamen bangunan yang bertema ortodoks. Ornamen diganti kaligrafi yang didesain Kazakher Mustafa Izzet. Kaligrafi tersebut antara lain tulisan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, 4 khalifah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu dan 2 cucu Rasulullah SAW yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu. Dan bangunan menaranya kemudian ditambahkan atas rancangan arsitek terbaik masa itu Mimar Sinan. Pembangunan 4 menara di Masjid Hagia Sophia tidak dilakukan bersamaan. Pada masa Al-Fatih dibangun sebuah menara di bagian selatan, pada masa Sultan Salim II dibangun sebuah menara di bagian timur laut, dan pada masa Sultan Murad III dibangun 2 buah menara sekaligus dan diubah bagian-bagian masjid yang masih bercirikan gereja, termasuk mengganti tanda salib pada puncak kubah dengan hiasan bulan sabit. Sebuah bangunan madrasah kemudian dibangun pada sisi utara Hagia Sophia pada masa Al-Fatih. Namun bangunan tersebut dirobohkan pada abad ke-17. Seiring perubahan menjadi masjid, Hagia Sophia mengalami berbagai perubahan. Tempat mihrab dan mimbar ditambahkan untuk mengganti altar gereja. Juga ditambahkan maksurah sebagai tempat khusus bagi sultan dan kerabatnya melakukan sholat berjamaah. Ditambahkan pula muezzin mahfili merupakan tempat khusus muazin meneruskan ucapan imam. Pada masa kekuasaan Sultan Abdullah Majid pada 1839 sampai 1861 dilakukan renovasi terhadap Masjid Hagia Sophia oleh perusahaan Swiss Fossati Brothers. Posisi Hunkar Mahfili atau tempat sultan melaksanakan sholat yang sebelumnya berada di mihrab dibongkar dan dibuatkan baru di depan mihrab sisi kiri. Selain itu, membangun kembali bangunan madrasah yang dirobohkan pada abad ke-17. Lokasi pembangunan di tempat yang sama dan reruntuhan bangunan madrasah ini ditemukan pada penggalian tahun 1982. Seiring runtuhnya Imperium Utsmaniyah dan terbentuknya Republik Turki pada 1 November 1922 di bawah komando Jenderal Mustafa Kemal Atatürk, di mana Islam menjadi liberal, diantaranya menghafuz syariah Islam dan tidak ada lagi jabatan kekhalifahan. Mengganti hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum Barat, menutup beberapa masjid dan madrasah, mengganti agama negara dengan sekularisme, dia juga mengubah azan ke dalam bahasa Turki. Pada suatu pagi, Atatürk menempel kertas untuk menutup Hagia Sophia dengan tulisan under construction atau dalam rangka pembangunan. Akan tetapi hal ini malah menjadikan Hagia Sophia dialih fungsikan sebagai museum nasional sejak tanggal 1 Februari 1935. Setelah selama 482 tahun berfungsi sebagai masjid, alih fungsi itu berpayung hukum Dekret Atatürk di tahun 1934. Sejak saat itu, semua aktivitas keislaman terhenti di Hagia Sophia, berganti fungsi sebagai museum, karpet untuk ibadah sholat dihilangkan, plester dan semua lukisan kaligrafi di dinding dikelupas paksa, sehingga menampakkan kembali lukisan-lukisan Kristen yang tertutupi selama 5 abad. Presiden Turki saat ini Recep Tayyip Erdogan mengumumkan pengembalian status Hagia Sophia.
Tidak lama setelah pengadilan administrasi utama di Turki memutuskan status museum atas Hagia Sophia itu ilegal di 1934 oleh Atatürk. Dan setelah 85 tahun sebagai museum, akhirnya Hagia Sophia saat ini menjadi masjid lagi. Presiden Erdogan secara resmi menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid dan menyatakan terbuka untuk ibadah umat Islam pada 10 Juli 2020 yang lalu. Hingga saat ini dan semoga untuk selamanya ya. Amin. Dan sekarang semua umat muslim bisa datang kapan saja ke Masjid Hagia Sophia ini, apalagi untuk melaksanakan sholat wajib. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang pas, komen aja di bawah ya. Oke, demikian cerita kali ini dari aku. Terima kasih sekali lagi sudah menonton dan jangan lupa selalu support channel aku ya. Keep cheers ya guys. Wassalamualaikum. Oleh, 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 oleh.